Masih better service center Vivo. Vivo masih the best. Soal after sales belum ada yang ngalahin Vivo. Ini yang komen real user apa buzzer? Komen-komen yang barusan saya bacain adalah komentar dari video investigasi yang kami lakukan di tahun lalu, yaitu review service centernya Samsung. Nah, di tahun ini kami berencana untuk membuktikan komentar netizen yang bilang kalau urusan service center, Vivo yang terbaik. Nah, smartphone yang akan menjadi korban kali ini adalah Vivo X50. Smartphone ini kena lightsaber yang cukup parah. Emangnya Samsung doang yang kena lightsaber? Vivo juga bisa kena. Karena memang pada dasarnya ini adalah masalah yang cukup sering ditemukan sama layar AMOLED. Sebagai informasi tambahan, sebelumnya smartphone ini tuh udah saya ganti layarnya ya di sekitar tahun 2024. Nah, sekarang akan saya ganti lagi. Di sini kita akan melihat apakah service center Vivo tuh beneran bagus apa enggak, seperti apa pelayanannya, bagaimana fasilitasnya, spare partnya tersedia atau tidak, dan juga berapa biaya yang dibutuhkan. Tapi seperti biasa, tentu yang akan ke service center ini bukan saya ya, untuk menghindari pelayanan yang tidak real karena saya adalah tech reviewer. Mr. X akan kembali bertugas. Video ini tidak ada rekayasa sama sekali dan kami tidak dibayar oleh brand manapun. Jadi buat Erik dengan nama akun MRG8, dosa lu udah fitnah gue di video sebelumnya. Bercanda. Saya orangnya nggak dendaman kok, tenang aja. Anyway, mari kita mulai aja video investigasinya. Silakan duduk. Oke. Apa kabarnya Mr. X? Alhamdulillah baik, Bos. Hari ini ada tugas baru lagi. Apa tuh tugasnya? Jadi, HP ini layarnya rusak. Oke. Dan saya minta tolong Mr. X untuk bawa ke service centernya untuk dibenerin. Oke, berarti di mana aja nih? Di mana aja silakan. Terserah ya, Ya. bebas. Oke. Aman? Aman. Siap menjalankan tugas? Siap laksanakan. Oke, jangan sampai batal puasa ya. Siap. One debt to society later. Hah? Udah selesai. Selesai. Beres? Udah beres. Udah beres. Hari ini juga. 1 hari, nggak nyampe 1 hari sih. Artinya hari yang sama selesai. Iya, cuman berapa jam ini? Itu kita cuma nunggu 1 jam pengerjaan. Tunggu pengerjaan 1 jam. Nunggu pengerjaan 1 jam. Lama di perjalanan. Perjalanan aja ya. Kamu pilihnya di mana? Saya pilih service center yang ada di daerah Jakarta Timur. Oke, sip. Itu ada di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di sana. Pusat perbelanjaan terbesar. Baik. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu. Apakah lokasinya itu mudah untuk ditemukan? Sangat mudah, karena itu ada di pusat kota ya. Dan mallnya itu cuma lumayan terkenal lah. Mallnya sendiri, maksudnya perjalanan dari parkiran, kayak waktu itu, dari parkiran menuju ke lokasi servisnya berapa lama? Kalau kita udah tahu arahnya, itu cuma berapa menit lah sampai. Karena kan memang di lokasinya itu jadi satu dengan para pedagang pakaian, grosir, jadi memang agak rame, agak Campur berarti bisa dibilang ya? bisa dibilang campur. Tapi dia ada di lokasi di lantai 2. Nah, tapi buat mungkin ya, saya itu kemarin nggak sempet googling di mana lokasinya. Padahal kalau kita googling itu lebih mudah lagi. Maksudnya? Karena kalau kita googling lokasi service center Vivo dimanapun itu ada petunjuk arahnya. Diarahkan masuknya tuh sampai ke service centernya. Oh, keren banget dong berarti. Ya kemarin saya nggak seperti itu. Saya langsung jalan aja. Akhirnya cari-cari tapi gampang. Tapi ketemu juga ya, walaupun nggak lihat petunjuk itunya ya. Ketemu. Oke. Nah sekarang untuk lokasi kondisi service centernya sendiri, kumuh kah, bagus kah? Kalau kondisi tempat servisnya itu menurut saya cukup nyaman ya, bersih, luas, dan ruangannya berasa cukup nyaman lah untuk tempat servis seperti itu. Tempat duduknya? Tempat duduknya cuma sayangnya nggak sofa sih yang kemarin itu saya pilih. Oh, Jadi- tapi ada sofanya maksudnya? Nggak ada sofa, iya. Kursi besi aja. Bersih-bersih. Ah, Berapa tempat duduk di sana? banyak sih, banyak. Saya nggak sempat hitung lagi, lumayan banyak ke tempat tunggunya itu. Rame yang servis atau? Kebetulan waktu saya sana kemarin itu pengunjung lagi nggak begitu banyak. Nah, sistem antriannya pakai apa sih? Saya nggak melihat adanya mesin untuk tiketing antrian itu nggak ada. Berarti pas masuk ngapain? Langsung begitu masuk, duduk langsung dipanggil dan langsung dilayani sama teknisi.
Langsung? Langsung dilayani sama Oh nggak ya kayak Samsung yang ada 2 orang itu nggak bisa sama ngomong. Samsung. Enggak, Ini langsung teknisinya. Langsung teknisinya. Langsung teknisinya. Terus teknisinya bilang apa ketika melihat HP-nya? Jadi begitu pertama kali kita sampai bicara sama teknisinya, dia langsung menanyakan perihal masalahnya apa. Oke. Oke, kita jelaskan masalahnya ini harus layarnya yang bermasalah. Pertama dia langsung minta data Data Mr. X. saya, minta data saya sama data handphone ini pernah diservis atau enggak sebelumnya. Oke. Karena saya minim informasi, Oh iya. perintahnya langsung jalan. Betul? Jadi sampai sana saya mengaku itu punya saya. Oke. Itu punya saya, ditanya udah pernah servis atau belum, saya bilang belum pernah. Ternyata ini udah pernah diservis. Memang Saya nggak cerita sama Mr. X. Itu bikin saya grogi, panik. Tapi tetap dilayani ya. Tetap dilayani. Sampai dia bilang, ini handphone ini pernah diservis sebelumnya. Bapaknya kenal nggak dengan yang servis sebelumnya ini? Nah, Jadi saya itu nama, interogasi. Saya bilang, oh ya itu kakak saya. Itu kakak saya. Oh ya udah oke. Langsung kan. Saya takut. Sakanya ini bukan punya saya, dan barang-barang dari mana nggak jelas gitu kan. Oh bagus juga nih saya bilang Pipo nih. Iya, berarti datanya, setiap datanya terekam ya? Terekam, tercatat. Setiap HP ya? Setiap data HP yang pernah servis di sana seperti tercatat. Yang bawa siapa, handphonenya jenis apa ada di situ. Berarti kayak HP bekas, udah pernah kena servis apa aja, mungkin dia punya datanya tuh. Punya data. Oh, oke. Saya mau nanya lagi soal fasilitas di sana. Pas lagi nih, karena nggak nunggu ya, jadi mungkin lihat nggak ada TV buat nunggu. Jadi kan gini, setelah kita dinyatakan untuk ganti LCD, kita dikasih tahu bahwa harus nunggu 1 jam pengerjaan. Kita diarahkan untuk boleh menunggu di tempat atau jalan-jalan dulu karena itu di mall kan. Iya. Nah, saya lebih memilih menunggu di tempat servis tadi di situ karena satu ada disediakan minum, kopi, teh, ada TV juga ada, ruangannya ber-AC nyaman. Ya udah saya pilih untuk tunggu di situ aja. Kopi saset atau kopi Kopi saset. saset? Maksudnya bisa Bisa sendiri. Air panas doang. Air panas. Oh iya. Lengkap sih untuk di situ. Cuma nggak ada sofa aja. Kalau ada sofa mungkin saya tidur di situ. Oke. Nah, terus untuk biaya perbaikan layarnya sendiri itu habis berapa? Untuk biaya perbaikan layar itu saya kena di 700.000. 700.000. Iya. Untuk sebuah smartphone yang sudah keluar mungkin berapa tahun? 8 tahun lalu. Dan masih ada ininya ya, spare part. Tepatnya, ya masih. Harganya 700. Saya sempat dikasih tahu sama teknisinya bahwasannya ini harga LCD-nya dulu awal-awal mereka keluar itu di atas 2 jutaan. Ya, ini udah turun jadi cuma 700.000. Wah, keren juga ya. Tapi masih ada spare part-nya. Ada lagi nggak yang Mr. X bisa kasih tahu ke... Ini ada yang menarik nih. Ketika kita lagi nunggu nih, saya lagi nunggu di sana, didatengin sama seseorang. Didatengin, saya kan bingung kan, siapa nih tiba-tiba datang. Dia tanya, ternyata itu orang Vivo. Mau tanya-tanya tentang keseharian kita menggunakan handphone Vivo. Oh, menarik. Terus. Iya, dia mau survei bagaimana kesan-kesannya atau pengalaman menggunakan handphone Vivo sehari-hari itu, kayak mereka cari data tentang kepuasan pelanggan, sepertinya itu survei ya kayak gitu. Kebetulan karena saya bukan pengguna Vivo, saya bilang, oh maaf saya bukan pengguna Vivo, ini saya lagi servis handphone kakak saya. Oh iya terima kasih gitu. Oh, tapi keren sih. Keren, jadi mereka itu kayaknya buat cari tahu seberapa puas Konsumennya. mereka adakan survei di situ. Oke. Saya nanya perbandingan dari Mr. X yang sudah datang ke 2 service center sejauh ini. Ketika dibandingkan, lebih baik mana? Saya lebih baik Vivo sih. Oh iya, Vivo. Dan ada satu lagi. Kan dia di meja servisnya itu ada beberapa meja ya. Cuman memang kebetulan itu ada 2 teknisi. Di salah satu meja itu ditulis ada tulisan VIP service. Itu untuk apa itu? Nah, saya penasaran, saya kepo. Saya bilang, Mas, ini VIP service ini apa ada di semua service center yang ada di Vivo atau cuma di sini aja? Baik. Dan tujuannya apa ini service center ini? Apa VIP service ini untuk apa? Terus dia bilang, seluruh service center Vivo tuh ada satu meja tuh yang untuk
VIP service. Ini biasanya digunakan untuk pengguna seri X. Vivo seri X. Nah, Vivo seri X. Jadi kayak dapat prioritas untuk seri X. Walaupun seri X lama. Ini seri X lama. Iya. Iya. Dapat Jadi- prioritas. Iya, jadi kayak VIP service itu memang prioritasnya untuk pengguna seri X. Wow, keren juga. Saya bilang, wah kenapa bisa dibedain? Ya mungkin karena dia flagship kali ya. Iya. Memang ini flagship dulu banget tapi. Tapi ya, keren juga. Ya, oh boleh juga nih, karena memang pelayanannya oke lah. Keren, oke ya? Oke. Baik, terima kasih banyak Mr. X. Misi kali ini sepertinya berjalan dengan lancar. Lancar. Akan ketemu lagi karena kayak saya sudah ada pasien yang baru untuk Mr. Oke, siap. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Bye. Bye. Itu kalau ngomong sama Mr. X kadang suka bingung. Lihatnya mata sebelah mana, kiri apa kanan, agak misah. Jadi saya lihat tengahnya aja dari tadi. Baik, dari cerita Mr. X, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kayaknya yang komen bilang service center Vivo terbaik itu benar adanya deh. Karena niat tulus ingin memberikan pelayanan terbaik itu sudah terlihat sejak pertama kali ingin mencari service centernya. Kalau kalian buka Google Maps dan search Vivo Service Center, di bagian foto selalu ada video panduan menuju lokasi service center. Mau dimanapun, ada video awalnya masuk dari mana, naik eskalator di mana, belok kemana, sampai ke service centernya. Ada hal ini aja udah lebih daripada yang lain. Kemudian fasilitas desain toko juga terstandar. AC, terang, cukup nyaman. Kursi mungkin bisa diimprove pakai sofa, tapi mungkin nggak perlu juga karena waktu tunggu juga singkat. Tidak ada antrian, sehingga mesin antrian pun kalau ada juga jadi nggak ada gunanya. Adanya dispenser dan kopi saset bisa dihitung sebagai hal yang baik, tapi bagian terpentingnya adalah smartphone-nya bisa diperbaiki dengan baik. HP lama loh, ini HP model lama, masih ada spare part-nya, nunggu juga nggak lama, langsung dihandle oleh teknisinya jadi bisa langsung tanya-tanya, dan harga ganti layarnya juga tidak mahal. Service center Vivo ini kami berikan nilai sempurna. Good job Vivo.